Kalau masyarakat maya sekalian, salah satu ilmuwan muslim bernama Al-Farabi itu pernah membuat sebuah karya tulis yang berjudul Logika Komunikasi. Nah, di dalam logika komunikasi ini, dia menyebutkan bahwa cara untuk membuktikan kebenaran itu ada 4. Yang pertama dengan demonstrasi, yang kedua dengan dialektika, yang ketiga dengan retorika, yang keempat adalah intensi menipu. Nah, kenapa menipu bisa menyebabkan kebenaran? Ini cukup unik sekali sebenarnya. Nah, yang dibahas di buku itu ternyata teman-teman semuanya adalah perspektif kita tentang kebenaran itu sendiri. Siapa yang menentukan bahwa hal itu adalah benar, dan siapa yang menentukan bahwa hal itu disepakati atau disetujui, ternyata kita manusia sendiri gitu. Di luar hukum-hukum Tuhan ya, yang memang kita sudah tahu, termaktub, termuat di kitab suci banyak sekali gitu. Kalau kita sebagai seorang muslim ada di dalam Al-Quran, kalau misalkan Kristen ada di dalam Bible, dan agama yang lain di kitab sucinya masing-masing gitu. Nah, yang disebut kebenaran di sini menurut Al-Farabi adalah seperti apa perspektif manusia untuk menghadapi realita di dunia nyata gitu. Siapa yang menentukan ini benar dan salah, siapa yang menentukan ini bisa dijalankan bersama atau tidak, tergantung kepada manusianya itu sendiri. Nah, tapi yang dibahas di buku tadi itu, logika komunikasi itu adalah salah satu metode di mana kita sebagai manusia, terlepas itu dari hukum Tuhan ya, apakah itu dari Al-Quran, dari Bible, dari Weda atau apa, kita bisa membuktikan mana yang benar dan mana yang salah dengan 4 metode yang ada di buku tadi itu. Yang pertama adalah demonstrasi, yaitu kita benar-benar menunjukkan seperti apa sesuatu itu bekerja, benar-benar mendemonstrasikan, menunjukkan seperti apa caranya, dan membuktikan secara kasat mata, secara observasional, secara empirical, dan itu disaksikan oleh semua orang. Itu adalah metode yang paling kuat untuk membuktikan kebenaran. Dan sebenarnya meskipun sesuatu itu sudah terbukti secara sah, secara benar, secara empirikal, tetap saja mungkin akan ada orang yang tidak setuju gitu. Tapi minimal itu disepakati bahwa itu hal yang benar, terlepas itu setuju atau tidak kan gitu. Yang kedua ada yang namanya dialektika. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi pembahasan kita sekarang. Kenapa? Karena dialektika ini adalah budaya yang sangat jarang sekali gua temui di Indonesia ini gitu. Somebody will come up with a thesis, and that thesis invariably evokes an antithesis. Dialektika itu apa? Dialektika itu adalah bagaimana caranya kita menemukan kebenaran berdasarkan argumen kita masing-masing. Jadi kalau misalkan ada 2 kubu yang berbeda atau banyak kubu yang berbeda, mereka punya argumennya masing-masing, mereka membenturkan argumennya itu dan saling berdiskusi sehingga nanti muncullah sebuah kebenaran yang disepakati bersama. You can't get past this tension until somebody comes along and resolves the problem by creating what is called a synthesis. Kalau misalkan kita lihat ya acara-acara di TV atau bahkan di podcast gitu yang dipertontonkan ke kita, sebenarnya itu bukan dialektika, itu kayak debat kusir aja gitu. Orang-orang saling melempar argumen hanya untuk membuktikan siapa yang paling benar gitu. Kayak misalkan kubu A punya argumen seperti ini dan ingin membuktikan bahwa dialah yang paling benar, menyalahkan orang lain. Kemudian kubu B juga punya argumen untuk mempertahankan versi kebenarannya dan ingin membuktikan orang lain salah. Jadi ini perdebatan yang tidak akan ketemu ujungnya di mana. Tapi dialektika itu adalah budaya untuk kita saling mendengarkan pendapat masing-masing, dan pada saat kita punya kebenaran, satu kebenaran yang disepakati bersama, kita bisa berjalan bersama di situ. Tapi kalau misalkan kita berbeda, ya sudah, kita tidak bisa berjalan di situ. Dan sebenarnya nggak perlu jauh-jauh juga ya. Kalau misalkan kita hidup di lingkungan kita sendiri ya, kayak misalkan ketemu sama teman kerja, bahkan sama keluarga sendiri, itu pasti sering banget kita mengalami yang namanya berbeda pendapat. Tapi kan yang namanya berbeda pendapat ini adalah hal yang wajar, adalah hal yang lumrah, adalah sebuah keniscayaan gitu. Orang tidak bisa berpendapat sama kita selamanya. Yes, memang kayak gitu. Dan dunia memang seperti itu gitu. Tapi gimana caranya kita bisa berjalan di saat kita sama dan kita bisa menghormati di saat kita berbeda. Dan itulah yang namanya dialektika. Yang ketiga ada namanya retorika. Mungkin sebenarnya kalau gue sedikit membahas ini, retorika itu bukan kayak gerakan tangan pada saat kita berpidato, enggak. Retorika itu sebenarnya lebih kepada kita punya satu argumen dan bagaimana caranya kita untuk mempersuasikan argumen kita itu agar supaya disetujui sama orang-orang dan diikuti. Retorika itu sebenarnya kayak gitu. Dan yang keempat ada menipu. Dan ini sudah jelas ya, kalau yang namanya menipu kita
menyebarkan atau menyebutkan berita palsu, tapi dengan cara yang rapi, dengan cara yang masif, dengan cara yang seakan-akan benar. Sesuatu yang menipu itu bisa disepakati oleh banyak orang sebagai kebenaran. Makanya tadi gue bilang kebenaran itu tentang sebenarnya siapa yang menyebutkan kebenarannya. Kita sebagai manusia membuat hukum di dunia ini tentu saja ada yang namanya kesepakatan. Kita sepakat mana yang kita anggap benar, kita sepakat mana yang kita anggap salah, dan kita berhukum ke sana gitu. Nah, tapi kita sebagai manusia di sini dengan kehidupan yang selalu berubah-ubah konteksnya, selalu berubah-ubah hukumnya, ada sesuatu yang baru tidak dijelaskan di hukum yang lama, maka kita untuk mencoba menggodok sesuatu yang baru itu sehingga kita membuat hukum yang baru, yang tidak termaktub di dalam hukum yang lama. Kayak misalkan kalau kita sebagai muslim, tentu saja landasan hukum kita adalah Al-Quran, lalu ada As-Sunnah, ya kan, ada di dalam hadis juga. Tapi banyak sekali hal-hal di dunia ini, di dunia modern ini apalagi, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran permasalahannya itu, sehingga hukumnya tidak ada, gitu kan. Dan itulah sebabnya kenapa kita sekarang ada undang-undang, kenapa sekarang kita ada norma-norma, kenapa sekarang kita ada konstitusi, gitu. Itu kan menjadi sebuah hukum yang bukan melengkapi ya, hukum yang di luar Al-Quran dan As-Sunnah gitu, dan itu disepakati oleh bersama, oleh sesama manusia sebagai hukum yang dibuat oleh manusia gitu. Tapi tetap saja meskipun hukum itu dibuat oleh manusia, oleh kesepakatan manusia, pada saat ada orang yang memiliki kepentingan yang berbeda dan berbenturan dengan hukum itu, maka dia mencoba membuat hukum baru gitu, ya kan, dengan menipu tadi. Ya, seolah-olah ketika kita menipu itu kita tidak sedang berbohong sebenarnya, tapi kita ingin mencoba menyisipkan ide baru di luar hukum yang sudah ada, ya, dan dengan kuasa yang kita punya, dengan resource yang kita punya, dengan media yang kita punya, kita terus nge-push sesuatu ide itu sehingga orang-orang semakin lama semakin percaya dengan apa yang kita katakan dan lama-lama menjadi kebenaran. Itu sebenarnya di dalam teori Al-Farabi sebagai menipu sebenarnya. Tapi dengan cara yang sangat rapi. Zaman sekarang orang tidak merasa ditipu gitu, tapi orang merasa pikirannya lama-kelamaan berubah dan setuju dengan apa yang dikatakan. Dan itulah yang disebut dengan propaganda. Ini adalah instrumen yang paling berbahaya sebenarnya teman-teman semuanya, karena orang yang bisa melakukan propaganda itu adalah orang yang harus punya kuasa yang besar, harus punya resource yang banyak, harus punya media yang besar, sehingga ketika dia menyebutkan satu kata atau satu kalimat atau satu pernyataan, yang mana sebenarnya pernyataan ini kalau misalkan kita pengen telisik, kita pengen kritis, itu melanggar hukum, atau suatu tindakan itu melanggar hukum. Tapi karena dia seorang penguasa, karena dia seorang yang punya resource yang banyak, media yang banyak, dia melakukan itu, dia menggunakan bantuan teman-temannya, buzzer apa segala macam, untuk nge-push idenya itu. Hari demi hari kita selalu melihat idenya itu, dan lama-lama orang setuju, itu akan menjadi kebenaran baru gitu. Kebenaran di mata manusia ya, kebenaran di mata kita-kita yang menyaksikan realita kehidupan. Terlepas itu sebenarnya mungkin melanggar moral, melanggar hukum Tuhan misalnya gitu. Tapi karena hukum di dunia ini yang dibuat oleh manusia sekarang dengan landasan kesepakatan ternyata dilanggar juga oleh manusia itu sendiri. Jadi apa sekarang standar kebenaran kita gitu? Apa sekarang standar moral kita? Kalau misalkan ya kita hanya mengandalkan kesepakatan demikian yang ujung-ujungnya juga dikhianati oleh orang itu sendiri gitu. Dan makanya gue di sini sangat senang sekali dengan nge-push ide yang bernama dialektika itu gitu, karena pada saat kita berdialektika ya, kita ketemu dengan orang lain, kita punya pendapat A, orang lain itu punya pendapat B, dan kita saling berdialog di situ, kita tidak saling menunjukkan mana yang paling benar, tapi tujuan berdialektika itu adalah untuk mencari titik tengah yang kita sepakati bersama. Di saat kita sepakat pada satu hal, di saat kita sepakat sama ide bersama itu, kita bisa jalan bareng. Di saat kita berbeda, kita nggak usah jalan bareng, tapi kita saling menghormati gitu. Nah, yang terjadi di kita sekarang adalah sedikit saja perbedaan pendapat, kita langsung musuh-musuhan. Sedikit saja perbedaan pendapat, kita saling menjatuhkan. Kan itu bukan sesuatu yang bisa diteladani gitu sebagai manusia gitu sekarang. Kita hidup di era memang
di zaman yang sangat dibanjiri dengan informasi sekarang, kita juga melihat manusia itu sangat beragam, kulturnya sangat beragam. Dan justru karena itulah kita perlu yang namanya dialektika gitu. Dan kalau misalkan kita mau saklek ya, ketika kita berbeda pendapat, kita tidak akan pernah bisa berteman dengan siapapun kalau kayak gitu. Ya kan? Pertemanan itu kan kita melihat ada kesamaan dengan diri kita. Yes, kita berteman dengan orang yang sehobi, kita berteman dengan orang yang satu selera sama kita, obrolannya nyambung sama kita. Tapi kalau kita mau saklek kayak tadi, pada saat teman kita melakukan hal yang tidak kita suka, tidak sejalan dengan kita, maka disitulah kita akan bermusuhan gitu. Disitulah akan tergerusnya yang namanya toleransi. Ya, dialektika itu melahirkan toleransi juga jadinya. Dan ya mungkin ini hanya sebagai pembahasan awal aja dari fenomena yang terjadi sekarang ini. Gue juga bikin video ini tanpa skrip. Ini benar-benar ungkapan keresahan gue aja untuk melihat realitas sosial di kita itu seperti ini gitu. Sedikit saja perbedaan pendapat, maka kita akan bermusuhan selamanya gitu. Gue tuh takutnya kayak gitu ya. Karena tidak akan ada manusia yang sepakat 100%. Dan tidak akan ada juga manusia yang berbeda 100% gitu. Dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Pasti ada hal di mana kita sepakat, kita bisa jalan bareng. Pasti ada hal yang kita tidak akan pernah sepakat. Dan kita harus menghormati itu. Itulah yang ingin gue bahas selanjutnya. Mungkin mudah-mudahan nanti gue bisa menyajikan videonya lebih baik lagi dengan teori-teori mungkin. Atau dengan hal-hal yang bisa gue jadikan contoh yang bisa ditunjukin ke kalian semua. Dan gue harap sih orang yang nonton video gue bisa sedikit membuka pikirannya lebih luas ya, dan melihat bahwa kita hidup di tengah-tengah banyak sekali orang yang berbeda dengan kita, dan sebisa mungkin kita harus menghormati itu. Oke, mungkin itu aja. Semoga konten ini bermanfaat, and as always I will see you in the next one.